Set. Nah, cakep banget. Ya. Jadi belilah grinder yang mahal sekalipun, belilah grinder yang sangat mahal. Yang ini murah nggak apa-apa deh, agak murah nggak apa-apa. Yang penting grindernya yang mahal. Kita ke sana yuk. Itu sambil ke showroomnya. Iya. Nah, tadi kita ke showroom ya. Kayak lagi tadi ya. Halo semuanya, sahabat Unik. Kembali lagi di Di keluarga Unik. Mama gini dong, Mah X, Papa U. Oke, keluarga Unik. Keluarga Unik. Kita lanjut dari konten sebelumnya. Ini adalah part 2. Part kita unboxing. Kita bagian unboxing kali ini. Yuk, kita buka. Tadi pagi kita sebenarnya mau jualan. Cuma akhirnya pikir-pikir, Mah, kayaknya udah waktunya deh kita punya alat kopi gitu ya. Akhirnya waktunya upgrade. Oke, kita dapat ini tempernya. Itu buat neken ya, biar rata. Buat ngeratain bubuk kopi di dalam portafilter. Ini kita taruh mana ya? Taruh sini dulu lah ya. Ya, taruh sini dulu, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nanti di akhir kita tunjukkan semuanya. Jadi sebenarnya, nah 2 minggu ke belakang itu Papa udah stalking Ya, di YouTube, ternyata di sosmed diam-diam. gitu. Ternyata diam-diam kita cari mesin kopi. Akhirnya diputuskan, Papa belilah ini Ferrati Vero FCM 3605 ya. Ya itulah ya. Kenapa Papa pilih ini? Yang pertama karena setelah nonton konten-konten review-review dari teman-teman yang lain, dari youtuber lain, ini cukup badak mah. Alat yang badak walaupun mesin rumahan gitu ya. Ini cukup badak, dan ini adalah salah satu mesin kopi yang melambungkan nama si Ferrati Vero itu sendiri. Terkenal gara-gara mesin ini nih. Gitu, karena ini badak walaupun rumahan tapi bisa dipakai untuk kafe-kafe kecil-kecilan gitu ya. Yang produksinya kurang dari 100 cup per hari. Ini masih bisa dipakai nih. Oke, apa aja yang kita dapat? Kita dapat portafilternya, tentunya double spot namanya, double spot. Jadi ini nanti keluarnya dari 2 arah gitu ya. Dan ini double shot. Double shot itu kopi 18 sampai 20 gram kopi. Bisa dipakai 2 porsi untuk kopi susu. Gitu mah. Makanya sebutannya double shot. Itu dapat portafilter, sama tadi dapat temper, tempingan. Jadi bubuk kopinya taruh sini, kita ratain gitu ya. Baru kita bisa ekstraksi kopinya. Taruh sini dulu deh biar kelihatan. Kemudian kita dapat sikat buat pembersih. Sikat pembersih. Jadi ininya tuh tempat buat kopi, ini bisa dibersihin buat pembersih gitu ya. Taruh sini. Dan kita juga dapat sendok takar kopi. Ini sendok buat ngambil biji kopi itu, atau buat ngambil bubuk kopi juga bisa. Terus ininya belakangnya sebenarnya ini bisa buat berdiri. Bisa kita juga pakai buat ini mah, tamping. Nah, kan ada alatnya nih khusus. Kalau nggak ada alatnya kita juga bisa pakai ini. Gitu. Kalau ini buat apa yang ininya? Sendok takar juga? Ini juga sendok takar sih. Tapi kecil banget, itu 1 biji doang. Ini kayaknya sendok takar itu deh, bubuk pembersih. Bubuknya. Jadi kita dapat juga bubuk pembersih. Nah, ini bubuk atau cairan sih ya? Ya buat menakar inilah. Nih kita dapat bonus pembersih. Jadi cairan pembersih buat ngebersihin alat kopinya. Gitu. Pas kita beli kita juga dapat biji kopinya. Ternyata ini adalah biji kopi Coreros dari Ferrati Vero. Ini Arabica Robusta 50%. Ya espresso base lah ya, standar. Oke. Itu yang kita dapat dari mesinnya. Oke, boleh mah. Set.
taruh sini aja deh. Nah, ini kita Hadapin set. depan. Hadapin depan dulu. Nah. Selanjutnya kita unboxing yang grindernya mah. Set, nah cakep banget Iya, muka papa nggak kelihatan. Kepot. Naikin dikit, naikin dikit. Nah, cakep. Nah, cakep. Ini tadi dapatnya ini. Tunggu mah. Nah, Oke. Dan ini ada bin hoppernya. Bin hoppernya kita pasang di sini. Gimana nih masangnya? Ini asal gini doang kan ya? Oh, ada penutupnya. Bin hoppernya bisa buka tutup mah. oh, Jadi ada biji kopi, ini bisa ditutup dulu, di stop biar nggak masuk. Kalau oh. kalau misalkan udah nggak jualan gitu ya. Oh, ini harus bebas sih. Ini tutupnya. Dan ini tutupnya. Oke, itu dia unboxing kita kali ini. Jadi ini adalah sesi unboxing doang nih, belum sesi cara penggunaan. Ya. Kalau cara penggunaannya nanti mama nggak kelihatan mukanya mah. Nah, tuh. Oh, kita lanjutin dulu cerita yang tadi mah. Yang mana itu? Yang tadi kan kita cerita proses beli. Oh, Jadi 2 minggu sebelumnya kurang naik kayaknya deh. Naikin dulu ya. Malah ke kanan, ke kiri, atas sedikit, atas sedikit, atas sedikit ya. Jadi di bawah sini itu ada kontrolernya buat ngendaliin kamera. Oke. Jadi 2 minggu sebelumnya papa udah cari-cari ini, akhirnya kita putuskan untuk Vero itu tadi alasannya kan tadi ya. Nah, alasan berikutnya adalah ternyata pabriknya, showroomnya atau distributornya itu ada di sekitaran sini dekat, iya, dekat dari sekitar rumah kita ya. 30 sampai 40 menitan lah ya, 45 menit ya. Akhirnya ya udah yuk kita ke sana yuk. Itu sambil ke showroomnya. Iya. Nah, tadi kita ke showroom ya. Kita sempat lihat di showroom. Kita sebenarnya sebelum beli ini ada pilihan lain yang papa pengen incer juga. Apa itu? Jadi sebelum tipe ini itu ada. Jadi ini kan FCM 3605. Ada lagi kakaknya ini mah Oh, yang lebih bagus, lebih besar. lebih besar. Ya lebih besar lah ya, walaupun nggak banyak bedanya, tapi lebih besar, lebih bagus, dan bahannya itu bagus banget. Bahannya metal semua. Kalau ini kan masih ada campuran ABS plastiknya ya. Yang itu yang papa incer itu tipe 3006. Itu lebih bagus, kemudian steamernya juga lebih kencang semburannya. Ya udah semi komersil lah, bisa dibilang gitu ya, walaupun harganya 2 kali lebih mahalnya dari ini mah. Dan itu sebenarnya masuk budget. Dengan budget papa yang papa miliki, kita tampilin juga nanti mesin yang pilihan papa pengen juga tuh, yang pilihan pertama. Nah, harganya 2 kali lipat dari ini. Tadinya papa mau ambil yang itu, budgetnya masih masuk. Tapi ternyata papa mikir lagi, kalau papa beli yang mahal itu Nggak dapat ini ya? nggak dapat grinder. Grindernya masih pakai grinder yang lama. Ini. Grinder yang lama ini bisa dibilang grinder yang low spec lah ya, bukan low spec. Grinder rumahan. Grinder rumahan. Sebenarnya buat pemakaian pribadi gitu ya? Buat pemakaian pribadi masih sangat aman, masih sangat bagus banget. Bahkan itu produk yang sangat bagus gitu ya. Kelas grinder itu bukan produk ecek-ecek, tapi itu rumahan. Kalau untuk keperluan rumahan nggak masalah lah. Tapi untuk keperluan komersil kayaknya papa perlu grinder yang beneran komersil. Kenapa? Grinder komersil itu biasanya apa ya? Hasil gilingannya mah. Hasil gilingannya itu konsisten.
Kalau yang rumahan, gilingan pertama halusnya, ntar gilingan siang atau gilingan sore kadang agak kasar dikit gitu. Walaupun nggak kerasa bedanya, tapi pasti ada perbedaan lah. Kadang kasar, nanti kadang halus, kadang kasar lagi, halus lagi. Apalagi kalau udah grinder banyak gitu ya, ngegrind banyak, itu udah capek dia. Karena jatuhnya agak sedikit memaksa dong ya. Betul ya, ibaratnya memaksa mobil Brio buat balapan di sirkuit gitu ya, yang harusnya kita harus pakai Ferrari gitu ya. Itu sih kasihan aja gitu. Itu bahkan ini ada thermal protectionnya. Ini kalau dipakai lebih dari 3 menit nyala terus, nggak mau dia mati otomatis. Nah, itu bedanya mesin rumahan sama mesin komersil. Komersil mau dipakai berapapun siang sampai malam nggak akan mati nih. Gitu. Tapi balik lagi mah, kalau papa ambil yang mahal, yang lebih mahal dari ini, papa nggak dapat grinder. Ya, akhirnya papa curhat ke Gemini, ke ChatGPT. Gimana sih, apakah saya beli mesin ini aja yang bagus mesin kopinya, tapi dapat mesin kopi doang, atau saya turunin spek mesin kopinya yang lebih murah, tapi saya bisa dapat grinder yang bagus gitu, yang komersil. Setelah curhat sama AI gitu ya, ternyata AI kasih jawaban yang menurut papa sangat memuaskan. Jadi ternyata untuk urusan kopi, apalagi kita levelnya jualan gitu ya, Mia, pasti akan ada pelanggan yang ngerti kopi gitu ya. Nah, investasi di grinder lebih baik daripada investasi di mesin kopi. Betul. Jadi belilah grinder yang mahal sekalipun, belilah grinder yang sangat mahal. Yang ini murah nggak apa-apa deh, agak murah nggak apa-apa. Yang penting grindernya yang mahal gitu. Akhirnya dapat pencerahan. Setelah itu kita datang ke sana, jalan-jalan, kita cari-cari, kita konsultasi sama marketing sana juga tadi ya. Enak karena di showroomnya gitu ya. Kita bisa tanya-tanya sama marketingnya. Ya, itulah akhirnya kita putuskan untuk beli yang mesin ini. Duet mesin ini gitu ya. Ya, ini adalah hasil terbaik dari jualan kopi kita. Dari awalnya yang pakai manual ya, saringan manual, pakai tangan kecil gitu, akhirnya pakai saringan, pakai yang manual espresso, tapi yang manual yang pakai tenaga tuh. Tapi mereka berjasa dong ya. Mereka berjasa. Dari mereka soalnya terus timbullah ini. Betul. Bahkan yang manual pun papa masih akan pakai. Masih akan pakai gitu ya. Ketika nanti kita jualan di luar. Betul. Kan nggak ada listrik tuh. Misalnya ada kayak kemarin Agustusan kemarin kita sempat jual di lapangan tuh, Mas. Kita bawa ke lapangan kan nggak ada listrik di sana. Nah, pakailah yang manual gitu. Atau nanti kita ke event-event CFD misalkan Car Free Day, kita bawa alat manualnya, kita jualan di sana, ya kita tetap perlu yang manual gitu. Jadi itu masih dipakai, ini pun masih dipakai gitu ya. Gitu mah. Ya. Itulah konten kita kali ini. Ini konten unboxing. Untuk konten penggunaannya mungkin nanti di next konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Udah mau part 2-nya. Ini kenapa kok merah? Lemah, Boh? Baterainya lemah.